Bapak Ibu YouTubers pemula seperti saya. Hari ini kita akan membaca pertumbuhan channel dengan YouTube Analytics ditemani oleh Kumis. Halo Kumis. Baik, kita mulai dengan masuk ke channel Abah Hamid. Ini tampilan channel Abah Hamid. Abdul Hamid ID ini website saya. Silahkan kalau ada yang mau berkunjung dengan senang hati ya. Nah, kita akan mulai dari mana? Kita klik YouTube Studio. Dia akan masuk ke arena atau halaman YouTube Studio Abah Hamid. Di sini kita perhatikan ada channel analytics di mana jumlah subscriber saya mencapai 673. Kemudian nah di sini ada views sudah 43.000 lebih, kemudian watch time-nya 2.000 jam lebih di 28 hari terakhir. Nah, ini ada top videos, video-video yang paling mendapatkan banyak viewers dari para pembaca. Nah, ini kita masuk ke channel analytics, kita klik. Oke. Inilah tampilan channel analytics ya. Views are up, your channel got 43.454 views in the last 28 days. Di 28 hari terakhir saya mendapat 43.454 views. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ada 43.000 sekian, watch time-nya 2.000 sekian. Ini dalam 28 hari terakhir. Ini kita bisa bandingkan dengan monetisasi ya, kesempatan monetisasi kita. Monetisasi membaca keseluruhan ya, lifetime di sini saya sudah 671 subscriber dan 3.051. Kalau yang tadi kan sekitar 2.000 jam saja. Nah, ini sudah 3.000 jam dari sejak awal. Kalau yang tadi hanya 28 hari terakhir atau 7 kali 4, 7 kali 4 minggu. Baik, kita lihat lebih lengkapnya lagi di channel analytics. Di sebelah kanan ini real time, ada 673 subscriber, bisa bertambah bisa berkurang kalau ada subscriber yang dibaca sebagai spam atau ada yang unsubscribe. Sementara ini last 48 jam dan hari ini per waktu ini ada kita perhatikan. Nah, oke, nah jam ini ada beberapa puluh orang juga yang sedang live. Ini real time. Nah, ini tadi ini your top videos in this period. Bisa dilihat bahwa tutorial Google Meet itu adalah video saya yang paling banyak pengunjungnya, viewersnya 30.000 lebih, walaupun jam tayangnya hanya rata-rata per kali orang datang hanya 2 menit 38 detik. Jadi 32% dari total 8 menit. Sementara tutorial Jitsi lebih tinggi, dia 45,8%, hampir setengah durasi dia tonton oleh para penontonnya begitu. Walaupun jumlah pengunjungnya lebih sedikit. Oke, kita masuk ke reach atau jangkauan dari dari para penonton. Ini impressionnya 278.500 orang terpapar video saya di layar gitu. Videonya atau thumbnailnya sebetulnya, karena itu bikin thumbnail yang bagus tuh penting sekali. Dari sekian itu hanya 12,4% yang ngeklik, sehingga jumlah viewersnya hanya 43.500. Dari yang terpapar 278.000, yang kemudian nonton 43.500, dan unique viewers berbeda satu dengan yang lain itu 35.900. Oke. Nah, ini kita bisa masuk ke traffic source. Oke, ini dulu. Impressionnya tadi sudah disampaikan sebetulnya 278.000. Dari segitu yang melihat itu 34.400, dan waktu nontonnya itu adalah 1.600 jam. Beda-beda penghitungan karena beda-beda mengambil datanya. Jadi agak-agak beda dengan beberapa angka yang tadi begitu ya, karena memang mereka ngambil datanya berbeda. Ini yang menarik sekali adalah traffic. Oke. Ini traffic source types ya. Traffic source types ini bicara dari mana sih pengunjung itu datang. Nah, saya happy sekali karena sebagian besar datang dari YouTube search. Artinya kebanyakan pengunjung saya
mencari sesuatu di YouTube search dan kemudian menemukannya di blog saya ini di channel saya ini menunjukkan channel saya cukup organik dan cukup baik kinerjanya di mesin pencarian YouTube. 76,5%. Walaupun nanti kita lihat ini ditopang hanya oleh satu video yang viral, yang lain belum ada yang viral. Nah, ada suggested video, ini 7,2%. Suggested video itu, kalau pemirsa lihat satu video dan kemudian di sebelah kanan ada beberapa video yang ditampilkan oleh YouTube, itu adalah suggested video. Kemudian ada juga eksternal, bisa jadi dari WhatsApp, dari Line, atau dari Facebook, Instagram, yang kemudian masuk ke mengarahkan ke channel Abah Hamid ini. Nah, ini sumber-sumber mereka yang menjadi viewers dari channel Abah Hamid. Jadi agak lumayan gitu ya performance-nya. Nah, yang eksternal datang dari mana saja? Pertama, dia dari WhatsApp, cukup banyak ya, 40,4%. Jadi yang menyebarkan link WhatsApp channel saya lumayan banyak di WhatsApp, kemudian diikuti oleh Facebook. Dan Google Search masih belum bagus ya kinerjanya. Ini beberapa playlist, yang paling bagus adalah tutorial Abah. Kemudian ada temporary playlist, playlist temporary yang dibikin oleh YouTube sendiri, kemudian webinar. Yang lain-lain belum terlalu oke. Kemudian ada suggested video yang merekomendasikan video-video saya. Pertama, cara install Google Hangouts di PC. Jadi kalau teman lihat video ini akan direkomendasikan, oh ini ada video yang disarankan Google. Cara menggunakan Jitsi Meet, dan ada beberapa juga yang lain. Ini menandakan bahwa kita trusted ya, dipercaya oleh mesin YouTube. Kemudian, nah ini dia penting, keyword ya. Keyword ini penting sekali. Jadi kalau orang nyari Google Meet di YouTube, dia akan diarahkan ke channel saya. Sebanyak berapa nih? 16,2%. Lumayan ya. Kemudian cara menggunakan Google Meet juga lumayan tinggi. Jadi ini keyword-keyword yang kalau teman-teman pahami, silahkan ditulis ulang saja, pindahkan ke deskripsi video yang relevan gitu. Sehingga nanti eksistensi kita di mesin pencarian YouTube ini menjadi semakin kuat. Jadi jangan pernah meremehkan deskripsi video. Di sana ada tagline, ada keyword ya. Silahkan diisi di sana yang sesuai dengan term-term yang memang dicari di YouTube search. Kemudian yang ketiga adalah engagement. Ini engagement ini melihat watch time ya. Waktu nonton ini banyak nggak sih durasinya? Nah ini dia durasi orang nonton. Ya ini naik dan turun engagementnya, bisa dilihat per periode. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun begitu ya. Ini engagement. Ya lumayan naik turun tapi cukup stabil menurut saya, dan ini yang tertinggi engagementnya tetap ada di tutorial Google Meet ini yang memang tertinggi. Yang lainnya masih biasa-biasa saja. Nah ini juga sama, ada beberapa fitur ya, ada cards, kemudian juga ada end screen yang saya sudah buat tutorialnya. Teman-teman silahkan maksimalkan itu karena berkontribusi juga untuk video kita yang lain. Nah yang selanjutnya adalah audience. Ini penting karena kita harus memahami siapa sih yang nonton gitu. Kalau dari sana kita bisa membuat strategi untuk menaikkan channel kita. Nah ini misalnya, ternyata yang kebanyakan penonton channel saya itu nggak subscribe, hanya 1,3%. Subscriber yang nonton itu, yang non subscriber yang nonton tinggi ya. Negaranya dua tadi, Indonesia Malaysia. Ini female sama male, lebih banyak laki-laki sedikit. Kemudian penonton saya kebanyakan 18 sampai 24 tahun ya, berarti mungkin mahasiswa-mahasiswa saya begitu ya, atau mereka dari kalangan mahasiswa. Sehingga kalau saya mau bikin video, ya mungkin memang harus yang cocok dengan usia mereka gitu. Nggak mungkin saya bikin video-video yang terlalu anak-anak atau misalnya terlalu untuk orang-orang tua gitu ya. Nah, termasuk untuk female dan male juga di sini sebetulnya relatif seimbang. Artinya saya bisa ngasih tutorial-tutorial yang masih bisa netral untuk gender female maupun gender male. Tapi kalau misalnya female-nya lebih banyak, ya tentu disesuaikan
mailnya lebih banyak juga disesuaikan. Begitu juga dengan usia, ini penting untuk kita baca begitu. Karena kalau ini organik ya berarti kita harus bikin strategi yang membuat mereka semakin tinggi engagementnya atau semakin banyak juga yang datang sesuai dengan target audiens yang kita harapkan begitu ya. Oke, nah yang terakhir revenue, nah masih kosong, belum ada. Nah, kita juga bisa melihat atau menganalisis video per video ya. Saya mau coba lihat atau tunjukkan video saya yang paling viral, yaitu video tentang Google Meet. Ini saya juga kaget, ini viral banget, banyak sekali yang nonton, dan ternyata mungkin orang memang kebutuhan ya. Sehingga dia ada nomor satu atau nomor dua di mesin pencari YouTube. Kalau teman-teman cari menggunakan Google Meet gitu, saya ada di nomor satu, video ini ada di nomor satu atau ada di nomor dua. Bisa kita lihat pertumbuhannya ya, dari mulai bawah sampai hampir 60.000 penonton, dan ini watch time-nya juga 2.600. Kalau watch time total saya adalah 3.000, maka 2.600-nya disumbang hanya oleh satu video ini saja. Jadi luar biasa sekali ya. Penting untuk kita punya satu yang viral. Karena itu kenapa banyak yang ngeprank, karena mereka pengen viral. Kalau sudah viral, walaupun isinya maki-maki di komentar, mereka tetap diuntungkan. Makanya jangan dimaki-maki di komentar, di unsubscribe aja. Atau di report saja kalau ada yang ngepranknya keterlaluan, kayak anak Bandung kemarin itu. Nah ini subscribernya bertambah 235 dari hanya satu video ini saja ya. Jadi semakin mendekati 60.000 ya. Perharinya banyak ini yang lihat. Ini retentionnya juga ya naik turun, walaupun durasi nonton orang-orang tuh semakin turun juga. Tapi ya tidak apa-apa gitu. Nah ini ya, hari ini ada beberapa puluh orang, 41 orang yang lagi nonton video ini. Nah sama, ini yang paling tinggi YouTube search uh, di channel YouTube saya adalah mencari Google Meet, dan ini kontribusinya besar sekali. Kita lihat video satu lagi yang tidak viral, yang biasa-biasa saja. Ini video saya kuliah di Jepang, penontonnya hanya 421, kemudian watch time-nya hanya 11,6 jam saja. Tapi menambah subscriber lumayan ya, 35 ya, 25 sorry. Nah ini peningkatannya tinggi tapi sudah flat ya, seperti pandemi COVID-19 di Jakarta. Sudah flat ini. Jadi pertumbuhannya juga mungkin karena orang-orang sudah pada lihat dan disebarnya kebanyakan memang nanti kita lihat dari media sosial, tidak dari YouTube search. Jadi orang banyak yang masuk dari channel page, kemudian dari eksternal tuh tinggi sekali. YouTube search cuman 18,2%. Mungkin dengan keyword kuliah di Jepang atau beasiswa Jepang. Tapi ya tidak banyak orang yang masuk karena search, kebanyakan karena channel page, lihat channel saya kemudian langsung masuk ke video itu. Mungkin karena thumbnailnya menarik. Tapi eksternal lebih banyak, lebih menurut saya sih lebih dominan karena memang disosialisasikan di medsosnya masif gitu. Nah, bisa kita lihat sebetulnya kan angka sesungguhnya 76,7 datang dari eksternal. Saya nggak tahu juga kenapa ini beda dengan yang tadi ya. Tapi mungkin batas apa pengambilan datanya sih yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi link-link eksternalnya luar biasa. Sementara yang lain belum. Artinya ini belum terlalu organik sebetulnya. Masih tergantung dari sharing ini di media sosial baik YouTube maupun Facebook. Nah, dari mana sih eksternalnya? Ya Facebook paling banyak 79,4%. Kemudian WhatsApp ya tidak terlalu banyak, diikuti yang lainnya. Baik, itu saudara pemirsa, semoga kita tumbuh dan semakin tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.